Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngopikes, Ngobrol HMPS KPI Podcast. Episode kali ini kalian akan ditemani oleh saya, Sofi, dan dua teman saya yaitu Theo dan Cica. Hai. Halo Sofi. Mungkin kalian bisa perkenalan dulu biar lebih akrab. Aku dulu apa Sofi? Cica dulu ini. Mas Theo dulu. Cica dulu. Oke, ya udah. Ladies first kan? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cica Wulandari. Saya dari Prodi KPI kelas 2D. Kalau ini aku nih ya. Aku Theo aja ya teman-teman panggil ya. Theo dari KPI juga. Udah semester 4 sih, jadi udah penjurusan. Saya konsentrasi public relation semester 4. Sofi sendiri? Aku mah belum tahu Sofi. Saya dari semester 2 sama seperti Cica, tapi beda kelas aja sih. Beda ibu sama bapak juga. Iya benar sih. Iya benar sih. Oh iya, teman-teman nanti manggil Cica aja ya, nggak usah ditambahin Kak. Bahaya. Cica. Oh iya. Cica, ya udah nggak usah disebutin Mas. Oh iya, siap. Oke, langsung saja ya. Episode kali ini kita akan membahas tentang Idul Fitri, kan hari yang sangat istimewa bagi umat Islam di seluruh daerah. Nah, setiap muslim di penjuru kota pasti memiliki cara tersendiri untuk menyambut hari kemenangan ini. Setelah sebulan lamanya menahan hawa nafsu dari bulan Ramadan. Sekarang saya mau tanya sama Mas Theo. Apa sih tradisi menyambut lebaran di daerah Mas Theo? Tradisi menyambut lebaran di daerah saya kan daerah Solo ya Mbak Sofi ya. Iya. Kalau tradisi sendiri sih sebenarnya nggak ada sih Mbak, kayak ya ada sih Mbak, mungkin tradisi yang keliling-keliling kalau habis sholat Id gitu ya Mbak ya. Kalau sebelum lebaran menjelang lebaran ya itu paling mudik, soalnya kebanyakan di daerah saya itu perantau juga sih Mbak, pada yang merantau di kota-kota besar kayak Jakarta gitu loh Mbak. Jadi kalau menjelang Ramadan itu kampung saya itu semakin ramai sampai lebaran gitu. Terus kalau lebaran sendiri mungkin yang bikin beda itu kalau di daerah-daerah lain kan mungkin datang ke rumah-rumah masing-masing gitu ya Mbak ya. Nah kalau di saya itu enggak Mbak. Jadi kalau setelah sholat Id itu kita kumpul di pos Mbak. Jadi di kampung saya itu ada pos gitu loh Mbak. Nah itu kita jadi nggak perlu datang ke rumah-rumahnya masing-masing. Jadi kita kayak ya udah melingkar gitu loh Mbak. Melingkar terus kita doa, terus kita salam-salaman. Jadi juga efisiensi waktu sih Mbak. Jadi kita nggak memakan waktu banget. Capek kan kalau kita jalan dari ujung RT ke RT ke sana. Aduh, kakinya Mbak sampai gitu. Kalau itu sih Mbak tradisi paling yang ada di daerah saya. Terus di situ juga disiapkan makanan nggak buat ngobrol gitu di situ? Makanan sih sebenarnya enggak sih Mbak. Soalnya kita tuh melingkarnya itu berdiri Mbak. Jadi cuma emang baris ya, gitu. Nyebutnya baris gitu loh Mbak. Iya. Baris kayak ya baris sih Mbak. Terus baris tapi hadap melingkar dulu gitu loh. Nah, jadi kayak cuman nanti kita melingkar berdiri, hadap-hadapan, doa, selesai, terus kita hadap berbaris, kita salaman gitu Mbak. Biasanya yang memimpin biasanya kayak tokoh masyarakat gitu, ulama gitu di kampung. Terus habis itu kemana? Habis itu kemana biasanya kalau ada sih warga kan ada yang masih kumpul dulu, atau mungkin ada yang masih ingin diomongin, dibicarakan gitu, ada sih Mbak yang kumpul-kumpul. Tapi kebanyakan tetap langsung pulang sih Mbak, menikmati lebaran di rumah gitu. Bersama keluarga ya pasti? Iya pasti Mbak, kan tetap keluarga nomor 1 Mbak. Iya betul sekali. Oke, selanjutnya Cica, gimana tradisi di daerah Cica? Tradisi di daerah saya sendiri gini ya. Kan saya aslinya dari Tangerang nih, asli kelahiran Tangerang. Tapi kan udah domisili lama banget ya, nggak lama banget sih, 4 tahunan lah di Sragen. Jadi jarang banget buat balik ke Tangerang. Kalau di Tangerang sendiri tuh dulunya pas masih kecil, mungkin yang paling berkesan banget ya bikin dodol. Dari cara ngaduknya yang bener-bener berat kayak ngejalanin hidup gitu. Terus iya bener, ngejalanin hidup kita berat nggak? Berat gitu. Sih, bener sih. Apalagi ngaduk dodol berat, sumpah. Bisa sih, nanti kita belajar bersama ya. Oke, bisa. Apa mau kita open order? Open order dodol Mbak. Bisa sih bisa. kita. Mbak Cica ini aneh ya, marketingnya jalan ya Mbak. Keren banget pokoknya apa-apa tentang cuan. Terus juga kalau buat kayak silaturahmi, salam-salaman, ya tradisinya paling ditunggu-tunggu sih dapat duit ya. Biasanya sih kalau orang Jawa bagian Solo atau Jawa Tengah bilangnya fitrah, minta fitrah ya. Kalau buat di Tangerang sendiri tuh bilangnya persenan. Jadi kalau nggak dikasih nih, kita nagih dong, otomatis. Pak belum dikasih persenan dong gitu.
Apalagi kalau ke om-om yang udah pada kerja apa, udah tuh datengin aja, yang penting dapat banyak duit. Ntar udah dapet dikumpulin. Biasanya sih dulu zaman kecil saya sih buat beli baju apa kayak gitu. Apa enggak yang baru-baru dikumpulin, digosok lagi biar lempeng lagi tuh duitnya. Kalau buat makanan mah ya jangan ditanya lah. Lebaran mah istimewa. Kalau tiap hari kan paling sayur asam, ikan asin, sambel. Kalau lebaran kita ada rendang, Opor. semur, ketupat. Pokoknya enak deh. Oke, selanjutnya yaitu saya mau tanya, ada nggak sih kesamaan tradisi kalian itu apa? Kesamaan tradisi aku sama Cica. Pitrahan. Fitrahmu ya, Cak. Kalau tadi kamu persen ya, Cak ya? Persenan ya. Berarti kita Terus nggak sama, Cak. silaturahmi Ah. juga sih. Iya sih bener sih, mungkin Iya. rumah-rumah itu ya, Cak ya. Itu di daerah Tangerang ya punya Mbak Cak ya? Iya. Oh, ya emang samanya mungkin itu sih. Tapi makan-makannya tetap ya, Cak. Cuman perbedaannya kalau lebaran di bagian Jawa sih rame terus ya. Iya sih, Maksudnya rame sih. hari kedua tuh kayak di Seragen kan kayak misalnya hari pertama tuh masih buat khusus keluarga doang. Kayak individual lah, keluarga sendiri. Ntar hari kedua atau enggak hari ketiga tuh jadi dari setiap kampung tuh ngumpul di titik satu kayak di lapangan gitu. Nah nanti kita muterin lapangan tuh, orang-orangnya baris di lapangan, baru salam-salaman dah tuh dari kampung mana, jadi kan kenal banyak. Oh itu jadi kayak mungkin kesamaan juga sih Mbak Cica tadi kan saya juga. Tapi kak punya aku kan cuma kumpul satu RT gitu ya Mbak di depan pos. Kalau punya Mbak Cica tadi di satu lapangan gitu Mbak ya? Iya, satu lapangan. Berarti itu selesainya bisa lama ya Mbak? Lama banget sih, Itu capek gak Mbak? capek sih. Cuman salaman ya Mbak ya? Iya, Oh ya sih, salaman tapi penting doang. sih ya Mbak ya kan kita. Ya, kalau kita Oh, kenal kan sih bisa silaturahmi. juga sih nagih fitrah juga. Oh iya sih Mbak, kayak kita satu tapi lingkaran. mungkin buat orang Jawa sih nggak sopan ya. Iya sih Mbak, kebanyakan Jawa itu kan lebih ke Bener-bener. makanan tinggal satu aja, nggak ada yang makan Iya, Mbak. Oh, sih. sampai bulukan juga. Bener Diemin sekali sih. aja. Oh sih Mbak. Mungkin kalau kesamaan itu sih, kalau perbedaan apa ya Mbak ya? Oh, tadi ya, Perbedaannya punya- kalau kota tuh habis itu ya, habis lebaran ya sepi lah. Oh sepi Mbak. Kalau Sepi punya aku sih lebih ke 2 hari 3 hari sih paling rame. Itu setelahnya paling juga sepi lagi. Rame soalnya kan gara-gara cuti itu Mbak. Sepi karena kan kalau dari kota tuh banyak banget perantauan ya. Banyak banget perantauan jadinya dia balik lagi gitu ke kampung halamannya. Kalau rame tuh malah pas lagi bulan-bulan puasa kayak gini Mas Teo, Sopi. Kayak banyak festival kuliner, cuman ya berhubung kita terhambat sama pandemi, ya agak sepi juga sih. Oh berarti. Kalau di daerahnya Mbak Sopi sendiri nih gimana nih? Oh nih Mbak Sopi dari tadi malah Dari nggak mana Mbak nyeritain Sopi punya tadi? Mbak Dari Sopi. Boyolali ya? Yang tadi ya cerita aku sama Cica aja ya. Kan Oke. kita juga penasaran daerahnya Mbak Iya. Sopi. Oke, Boyolali kan kampung ya, desa bisa dibilang. Desa ya Mbak. Iya, bisa Iya. dibilang desa. Jadi Bisa dibilang semua- pelosok nggak nih? Pelosok. Enggak lah, udah ada gerbang tol di sana. Oh udah ada kan Udah Mbak. ya. Oke, rumah saya tuh jadi korban tol. Ah. Jadi tiket loket itu sebenarnya rumahnya Mbak Cica. Iya benar, iya Oh, iya benar. bener. banget. Iya, iya. Entah mungkin tuh kamar mandi atau ternyata WC bener. ya. Jadi kan kebanyakan pasti orang kota kan pulang ke desa ya. Jadi mesti rame banget sih. Di desaku itu rame banget dari Jakarta. Kebanyakan dari Jakarta sih. Soalnya kan pada merantau di sana kerja terus pulang ketemu keluarganya di. Ketemu pacar ya. Di Iya, Jakarta betul. ada pacar. Iya, di itu sini salah ada satunya juga pacar. Masya Allah. Masya Allah pada punya. Oh, Mas Teo belaga nih. Mas Apa? Teo, iya. Yakin nih. Kalau aku sih tak atur sih, kan ada 5 ya. Jadi Oke, lebaran mungkin dari pertama, penonton lebaran yang kedua. mau ini minta kontaknya Mas Teo bisa ya nanti Iya sih hubungin. nanti bisa sih Mas Tio nanti hubungin langsung ya di kontak HMPS. Bisa. Gitu, kita jalurnya pakai jalur belakang ya. Oke, lanjut ya. Yang pertanyaan selanjutnya saya mau tanya, kebiasaan apa sih Mas Teo dan Cica menjelang lebaran itu? Siapa dulu nih, Cak? Ica dulu deh. Oke. Kalau kebiasaan nih, kebiasaannya biasanya di malam nuzulul Quran itu kalau biasanya di Tangerang tuh kayak ada pengajian bareng di musola, entah di masjid lah. Jadi itu pengajiannya setiap rumah itu kayak bawa teko satu-satu, dalamnya tuh air putih. Nah, nanti dikumpulin di deket rumah yang deket musola itu atau masjid itu. Baru pas pengajian mau dimulai, semua teko-teko yang isinya air dari mana sih? Dari rumah-rumah masing-masing warga tuh kayak dibacain doa gitu. Nah, nanti buat malamnya setelah taraweh kita dapat kayak kalau orang Jawa di sini apa ya namanya? Bancaan. Kayak dapat besekan makanan box gitu loh. Tapi kan biasanya pakai ceting. Nah, kayak gitu. Oh, kayak atar-atar gitu. Kalau Iya, di desa aku cuman- namanya atar-atar sih. Nah, iya. Terater. Iya. Ceting terater. Heeh. Jadi di antar ke Rantang rumah gitu. gitu, pakai ceting gitu, iya. Iya, benar. Rantang ya, Mbak?
Enggak rantang sih. Bukan. Ceting yang dari kayak plastik itu loh. saringan. Aku nggak tahu. Ceting Oke, yang kenapa dari- kita sekarang bahas ceting? Oh iya. Tapi atar-atar sama kayak ceting ya? Ya pokoknya istilahnya nasi udah dibungkus. Ah, Gitu. kalau biasanya pakai daun pisang sih punya aku Nah, apa bacaan. enggak make nasi rasul. Nah, Aduh, nasi apa rasul itu? tuh. Apa Nasi itu? rasul. Jadi ini tuh bener-bener khas banget ya buat kalian nih Pak yang yang lagi ngedengerin entah dari Tangerang, entah dari Jakarta mungkin udah nggak asing ya sama yang namanya nasi rasul. Pokoknya enak banget dah. Paling sedep tuh ada terasinya. Aduh, terasinya dibakar. Terus maaf nih ngomongnya pas lagi puasa nih ya. Itu, Mbak. Nggak apa-apa, Maaf lanjutkan. banget loh nih teman-teman yang ngedengerin kalau lagi puasa jangan ngiler ya. Maksudnya jangan di searching nasi rasul apaan, jangan, Iya. jangan. Bahaya nanti. Aduh. Nah, Jadi tuh nasi rasul tuh isinya kayak nasi uduk. Cuman dia nggak pakai santan, kayak cuman dikasih garam gitu doang lah biar gurih. Nah, nanti lauknya itu ada udang goreng, ada brambang goreng. Tapi brambang gorengnya nggak dipotong-potong nih teman-teman, nggak diiris-iris. Jadi Jadi satuan utuh? gitu. Iya, utuh. Utuh kayak cuman digoreng biar layu gitu lah. Cabe, bukan cabe-cabean. Cabe biasa, cabe merah, oke? Cabe merah itu juga digoreng tuh sampai layu. Sama yang paling khas itu telur asin apa enggak telur rebus. Itu dibelah dua biasalah. Sama terasi. Nah, terasinya tuh dibakar teman-teman. Jadinya enak banget. Wanginya. Sedep lah pokoknya. aku nggak suka terasi, teman-teman. Oh, nggak suka terasi. Kalian pada suka terasi? Delan. Nama bahasa Sundanya tuh terasi delan. Delan. Tadi Iya, Mbak delan. Cica dari Tangerang. Bukan yang Iya. ama bersanding dengan Melia, bukan. Itu akhirnya nggak bagus. Kalau delan tuh akhirnya bagus masuk ke mulut, enak. Delan apa lagi Mbak Cica? Tapi Mbak kita di sini kan belajar tradisi ya. Jadi Iya, kita belajar hal-hal baru iya, ya. iya, Tapi betul aku nggak banget tahu sih. semua sih tadi sih Mbak sebenarnya. Nasi rasul. Nasi rasul Pasti itu berkahnya banyak Mbak. berkah banget. Iya sih nasi rasul. Tapi yang asli bukan dari Mekah. Tuh Oh, iya. asli Betawi lah. Betawi ya Sunda gitu. Terus apalagi nih? Oh ya, terus gantian aku mau nih, tanya, Mas aku mau Del. tanya. Menjelang lebaran kan ada 10 hari sebelum lebaran kan namanya Lailatul Qadar. Nah, kamu melakukan apa itu? Biasanya Semalam sih Lailatul Qadar kalau itu. malam Lailatul Qadar itu kita khataman Quran ya di masjid ya itu menyeluruh sih se-Indonesia juga banyak yang make khataman Quran. Terus abis itu biasanya kita pawai obor nih yang paling seru yang ditunggu-tunggu. Pawai obor, ntar di jalan entah ngeliat mangga udah mateng apa udah petik aja. Mbak Cica. Ya mungkin teman-teman yang di Jakarta yang di Tangerang pernah sih ngalamin, masa ya nggak pernah. Iya, itu Saya masa juga kecil mengakui banget kok. sih Mbak Cica. Ya mohon maaf pokoknya yang dulu mangganya dicolongin sama saya, mohon maaf. Ya nanti ini untuk tetangganya Mbak Cica ya. Oh, iya. Pesan untuk tetangga Mbak Cica yang kehilangan mangga. Oh, Mohon gitu. dimaafkan. Oke, selanjutnya saya mau tanya Mas Theo. Sama sih pertanyaannya kayak Mbak Cica tadi. Kebiasaan apa yang Mas Theo lakuin menjelang lebaran? Kebiasaan menjelang lebaran. Mandi yang pasti. Ih, mandi. Lebih ke mandi. Iya sih, Iya, Mbak. mandi Betul sih. buru-buru kan kalau misalnya mau berangkat sholat id. Ah ya benar sih, buru-buru banget sih Mbak, kan habis sholat subuh itu ya. Kita buru-buru, apalagi kamar mandinya antri ya Mbak ya. Ya apalagi itu cewek. Lah bener Mbak. Ntar pulang dari sholat id tuh masih dandan lagi. Iya bener Mbak, jadi kita tuh udah selesai mandi, udah sholat, udah pulang, udah salaman, masih mandi. Iya. Betul. Tapi ya emang gitu, mau gimana lagi sih Mbak, kan anggota keluarga ada 5 ya Mbak ya. Jadi antrinya agak banyak gitu. Oh gitu ya. Mau jadi panti asuhan atau gimana? Rencana anu sih Mbak, timnas Oh, sepak bola timnas. sih ya. Oh. Mau sebelah sih. Berarti Iya. sekitar kurang 6 orangan ya? Iya hampir sih. Aku tadi kemarin sudah bilang Udah direncanain dong? udah rencana. Aduh. Besok aku juga rencana mau 22 sih Mbak, jadi ada cadangannya 11 gitu. Oh begitu. Iya, jadi kembar 10 gitu Mbak. Kan keren ya Mbak, kembar 10. Kembar Ini Mbak, ini kan mau bahas menjelang Ramadan ya. Kenapa jadi bahas masa depanku yang mau bikin Iya kan timnas? kita ngobrol lah teman-teman, nggak apa-apa, Iya sih, sharing-sharing. benar sih Mbak. Itu kalau kembar 10 mukanya kayak gimana ya? Yang satu mancung, yang satu pesek, yang satu sipit gitu ya. Cara membedakan. Oke, yang pertanyaan terakhir saya mau tanya, pendapatmu tentang lebaran dalam keadaan pandemi ini gimana? Sedih banget sih. Saya dulu nih ya Mas Theo ya. Kita anak rantauan. Ya. Ya teman-teman mungkin tahulah yang rantau kayak gimana keadaannya. Bener-bener tuh kayak rugi sih, enggak, karena ya nggak rugi, cuman ya gimana ya, nggak bisa kumpul sama keluarga, nggak bisa kumpul sama teman-teman yang di apa ya, kayak di kota aslinya lah. Malah di sini tuh cuman seru juga sih lebaran jadi anak rantauan. Mbak Cica rantau ya Mbak ya. Iya, ngerantau. Mudik no berarti Mbak. Enggak dong, kita nggak mudik.
taati peraturan pemerintah. Waduh, keren banget ini Mbak berarti Mbak. Pokoknya pemerintah itu kayak apa ya? Pemerintah tuh pokoknya I love you banget dah. Wow. Pemerintah tuh dikritik terus tapi tetap sabar ya. Oke, mungkin buat teman-teman yang ngerantau juga nih ya, jangan terlalu kenapa sih pemerintah kok ngelarang kita mudik, kan duit kita bayar kita ya nggak Ya, gitu kan demi pokoknya ya bayar pandemi ya, bayar persebaran karena Covid. kita juga harus coba deh kalian ada di posisinya pemerintah pasti kan juga bingung Kan ya mau untuk ngelarang menekan mudik angka kayak gimana. positif itu ya Mbak ya. Sih, sebenarnya Iya, sih. itu juga sih teman-teman yang sabar ya, yang buat teman-teman yang ngerantau nih. Mbak Cica nggak mudik ya Mbak Cica? Nggak, tahun ini nggak mudik. Oh tahun ini berarti di mana? Tahun Mbak? kemarin juga nggak mudik sih. Tapi tetap kumpul keluarga kan Mbak? Tetap, cuman kebanyakan keluarga yang di sini kan ngerantau di Jakarta ya. Jadinya mungkin suasana Lebaran kali ini bakalannya agak sepi juga karena banyak kan gak yang pulang ke Jawa juga. Wah sedih banget deh. Tapi ya jangan dibawa sedih juga. Iya sih benar sih Mbak. Yang penting harus tetap have fun ya Mbak ya. Iya, Apalagi betul. hari Lebaran. Oke. Hari kemenangan benar. ya Mbak ya. Kita harus senang-senang. Hari kemenangan segala macam dari baju, dompetnya nggak. Iya. Tapi kalau udah segede gini sih nggak berharap pitrahan sih. Iya sih, walaupun tetap masih kalau ada yang mau gitu ya Iya, Mbak ya. cuman berharap belas kasihan aja kalau ada yang mau ngasih. Lalu gimana nih sama Mas Theo? Mas Theo, Mas Theo tadi tanya bahas apa ya Mbak ya? Sampai lupa tadi sampai Itu sini. kita bahas ceting besek. Oh, ceting. Di pandemi seperti ini lebarannya gimana? Lebaran di Menurut Mas pandemi. Theo. Mungkin dari tahun kemarin sudah pandemi ya Mbak ya. Jadi mungkin tahun ini persiapannya udah lebih siap sih Mbak. Kalau tahun kemarin kita bener-bener yang biasanya kita rame-rame, terus kita keliling kampung, kita ketemu sama orang-orang. Bahkan tahun kemarin itu sholat Id itu saya cuman sama keluarga. Jadi cuman Di rumah gitu kan? Berlima ya. Pakai masker berlima. nggak tuh? Ya enggak. Kan cuman keluarga di depan rumah gitu kan ada. begitu. Oh, Rumah di kan teras. ada teras rumah itu Nah, kan nanti lumayan habis luas itu. assalamualaikum warahmatullah terus tetangganya mohon maaf lahir dan batin langsung nyaurin gitu. Iya, jadi kita langsung berdiri, Mbak. Tapi kebetulan Keren tahun kemarin banget kamu ngapa? Tempatku emang gitu, Mbak. Jadi semua di rumah. Jadi nggak ada di yang rumah. di tetangga-tetangga itu nggak ada. Jadi tahun kemarin benar-benar cuman nastar dimakan sendiri gitu, tenggo dimakan sendiri, Berarti kongguan lebih hemat isi ya, itu lebih dimakan hemat ya. sendiri. Hidangannya lebih hemat dong. Hemat sih, tak. Tapi ya tetap pengennya nuansanya ada Kumpul, lebih ya, kumpul. Bener sih, Mbak. Apalagi lebaran ya, setahun Iya. sekali ya. Tahun sekali Benar. nggak ketemu saudara. Iya, makanya Iya, itu. benar. Terus Kita doain aja deh ya biar pandeminya Amin. agak Amin. menyurut. Terus juga ya udah kita kembali ke yang suasana biasanya. bener sih, Mbak. Mengerjakan apa-apa nggak perlu takut. Ya sih, tapi kok tahun ini kayaknya beda sih Mbak. Pandemi tahun ini udah agak longgar ya, walaupun nggak masih ada Iya. peraturan-peraturan, Iya, tapi betul. udah ada sholat id mungkin. Iya, Terus kalau tahun tetangga kemarin juga. belum ya? Tahun kemarin terawih pun aku nggak ada ya Mbak. Oh, nggak Jadi ada. tahun ini udah ada, itu udah semoga ada Alhamdulillah sholat sih. id bisa muter lagi sih, biar bisa ketemu tetangga-tetangga lagi. Oke, mungkin ini tadi pembahasan tentang Tradisi ya Mbak ya. Tadi ya kita tradisi lebih lebaran. ke persiapan Ke awal. ngobrol aja Persiapan, sih iya, kita ngobrol. kayak sharing-sharing aja kayak Tentang lebaran istilahnya sih. curcol lah. Iya. Curcol tentang sambat tentang lebaran gitu. Iya bener sih. Di setiap daerah pasti memiliki perbedaan ya pastinya. Bener. Bener banget. Semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Agar kita semua bisa kumpul lagi seperti 2 tahun yang lalu, bisa Amin. sama keluarga di berbagai daerah, bisa kumpul lagi seperti dulu. Bener sih Mbak. Sedih banget sih kalau nggak kumpul ya. Iya sih. apalagi Yaudah pokoknya kita udah kumpul bertiga pokoknya ini aja udah coronanya senang jangan sih, Mbak. betah-betah deh di Indonesia iya sih, ya. Mbak. Tapi kita bertiga bisa kumpul gini alhamdulillah sih, Iya bisa sih. menghibur teman-teman di rumah. Semoga aja menghibur ya. Semoga menghibur loh. Iya, teman-teman. semoga menghibur. Semoga tuh tentang yang Walaupun tadi ini nasi agak Rasul. receh Iya, bahasanya. Nggak apa-apa sih. Mungkin kalau ketemu kita langsung lebih receh ya. Iya. Mungkin nanti kalau teman-teman kayak gimana ya, ngedengerinnya terlalu serius juga, lagi pusing-pusing nih siang-siang, nahan lapar, nahan minum, terus Lagi kita sedih. ngomongnya serius. Kita bahas ceting. Wah, nggak enak Ceting. sih. Lagi Enak sih. sedih mungkin jadi nangis sama gue kan. Iya benar, mendingan bahas terasi tuh tadi ya, enak Iya, banget. terasi ceting. Sebenarnya kita bahasanya banyak loh, Mbak. Coba apa Kenapa tadi kita Mas Theo? ceting Bahasa sama bahasa terasi ya? Sundanya terasi apa? Terasi tadi delah ya, Mbak. Delan. Oh, delon. Delan, bukan Dilan ya. Bukan Dilan. Iya, Dilan. Bukan Dilan. Ini Oke, baik sudah ya Mbak Cica. Ya, berarti kita
Oh iya sih, kita Iya, kita durasi sih, berpisah padahal ya. kita Iya. pengen banget, masih banyak ya bahasan ya. Ya. Banyak banget sih, beribu alasan. Oke, terima kasih buat Mas Theo dan Mbak Cica sudah meluangkan Sama-sama. waktunya menemani saya Sama-sama Mbak untuk Sophie. mengisi podcast HMPS ini. Semoga kedepannya podcast ini berjalan lebih baik lagi. Amin. Agar HMPS KPI lebih menjulang tinggi Benar sekali. Benar-benar. dan semakin kompak pastinya. Yeay. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.